Bahwa orang sombong lebih bu, karena dia memiliki kekuasaan, pangkainya tinggi, jabatannya lain, orang kok nggak rendah sesadanya bu. Nah, karena merasa memiliki jabatan. Itulah iza fariutu, sampainya merasa senang dengan jabatannya, menganggap remeh orang lain, menghina orang lain, karena sudah memiliki jabatan. Berarti sama usianya bu. Kalau kekuasaan jauh Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang di pangkat jabatannya kekuasaannya merasa hebatnya, apalagi sampai ke Tuhan, anak Fir'aun tuh. Kan tak kasana bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah majelis taklim Musala Baitul Ikhlas Kapal Kota yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali marilah dulu kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir di musala kita ini untuk mengadakan acara pengajian majelis taklim. Lain sehat-sehat saja ibu. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit deh bu ya. Ada bu? Oh, enggak. Oh sakit teh. Mudah-mudahan capek juga ya bu. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bersalawat kita kepada beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 40. Ampe ko sebanyak kilo meninjau ya bu. Karena dulu saya sering melewati kalau itu waktu dinas di Agam kan. Jadi surah Al-An'am ayat 40. Ikulah yang kau nak ambil hikmah di sini ibu-ibu dalam kajian ayat ini.
Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu lagi kenal dengan Fir'aun dan Qarun, Bu? Lagi pernah bahasa, Bu? Lagi pernah Ibu dapat harta Qarun? Hah? Atau menumpuk, Bu? Mungkin Ibu berumah baru kan di pondasi, rupanya lah menumpuk sampai agak 1 kilo di dalam gitu. Lagi pernah? Alun lewat yang mana-mana rumah nancik lewat kayak. Nah, kalau Fir'aun, lah takkan Bu, lah tahu ceritanya. Apa yang buat tahu tentang Fir'aun, Bu? Apa nanti karena kalau cerita Fir'aun apa yang terbayang dalam, Bu? Yang banyak tuh Qarun, ya. Kalau Fir'aun, nah. Jadi dasar cerita kini adalah Qarun dan Fir'aun. Kalau Qarun tuh orang yang paling kayu. Kalau Fir'aun orang yang paling berkuasa. Jadi labiah yang kalau haratonya yang paling banyak Qarun. Kalau kekuasaannya yang paling tinggi Fir'aun. Kedua-duanya dibinasakan oleh Allah. Kelas itu. Tunggu lo Qarun dulu. Qarun kok binasanya, Bu? Kan katikonya lah mulai sombong ya, Bu. Jadi Qarun binasa bukan baru kayo. Coba Qarun tuh kayo, Bu, bertahap kayonya gitu. Nggak langsung kayo banyak tuh, Bu. Punya haratonya sekian, Bu. Kemudian dia berusaha bertambah haratonya, ame peraknya bertambah, semuanya kekayaannya sampai pada titik Qarun merasa hebat, merasa sombong, sehingga dia mempamerkan semua hartanya gitu. Dipamerkan di jalan kayak orang rami, dibawa pasukannya, kunci gudang haratonya, dibawa jo bapeti-peti jo unta. Pailannya pawai, Bu. Dipamerkan hartanya. Kalau Ibu lah barangkali pamer harta, Bu. Aduh Ibu pai barale kan mau pameran ameh sado pakai. Galang mau pakai, Bu. Cincin mau pakai kali 5 jarinya kan. Ini pakai kanan-kanan. Nah, jadi situ. Jadi Qarun dibinasakan oleh Allah pada saat dia punya kekayaan yang paling besar, yang sudah merasa hartanya paling banyak, lalu dia menyombongkan diri, nyepamerkan ke orang lain. Apa kecek Qarun, Bu? Hadza min ilmi indi. Kalau kata-kata yang apa ini? Dia merasa ini karena ilmunya yang hebat yang dia miliki, karena kepandaiannya mengumpulkan harta, karena merasa santiannya kok mengalihnya yang para paling hebat sehingga banyak hartanya. Sudah merasa dia hebat dan sudah dia lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah keras. Sebab kalau orang kaya, Bu, hatinya rendah hatinya, dia tunduk pada Allah, tidak maunya malaga-lagahan hartanya loh. Apalagi pada Fir'aun, berjalan ke orang lami, kunci gudangnya dia apa? Pada saat itu Bu, Qarun mendapat azab dari Allah, dibenamkan dengan hartanya seluruhnya ke dalam perut bumi. Nah, pelajaran pertama ke Qarun. Jadi Qarun itu diazab oleh Allah bukan waktu dia OKB gitu. Ibu tahu OKB? Orang kaya baru. Bukan baru dia, bukan kaya langsung dia tidak. Tapi dia dulu Qarun kan. Makin banyak hartanya, makin tinggi dia sampai Qarun merasa sudah miliki semuanya, berbahagia Qarun, barulah datang azab. Tuh kok Qarun. Lain namanya Bu, awak jauh benar-benar. Itu Qarun ya. Jadi Qarun diazab oleh Allah pada saat dia sudah merasa memiliki harta yang dibanggakan pada orang lain.
Nah, Fir'aun lah, Bu. Fir'aun apa tadi, Bu? Kekuasaannya. Fir'aun tuh berkuasa bertahap juga, Bu. Tidak langsung dia jadi penguasa besar, tidak. Bertahap dulu. Penguasa kecil, terus penguasa dia. Ada kisah-kisah kita lihat. Ketika dia mudah membunuh orang lain. Penyihir-penyihir yang kalah oleh Musa itu, dihabisin, dibunuh semuanya. Tidak saat itu Fir'aun tuh dibinasakan oleh Allah. Tapi bila Fir'aun dibinasakan, ketika dia sudah merasa berpuasa hati, Ibu, dan bahkan sudah menyatakan dirinya Tuhan. Orang kalau berkuasa, Bu, marahnya. Tuh panggil si kok bunuh. Bunuh. Karena dia punya kuasa. Itulah kisahnya Musa. Nah, ketika dia mengejar Musa dan umatnya itu, Ibu, Fir'aun lah pada kekuasaan tertingginya, kejar Musa, tiba di Laut Merah, dihentakkan tongkatnya Musa itu atas perintah Allah, izin Allah, lalu laut itu tambahlah, Bu. Itulah kita bukakan, tabuka jalan. Karyang ayahnya. Kemudian Musa bersama umatnya jalan di sini. Dikaja di Fir'aun berlantaran di belakang. Lah tiba dake laut itu nampak kasiang. Maka Fir'aun, Bu. Sebenarnya Fir'aun itu ragunya. Ragunya sebenarnya. Apakah dia akan terus masuk ke laut yang kering itu atau tidak? Kita lihat belakang pasukan lah siap menunggu perintah kejar. Nah, dia dibisikkan hatinya keras. Di sinalah setan membisiki dia, sehingga apa kata Fir'aun kepada bala tentaranya, wahai pasukanku, tentaraku, ini lautan mengering. Itu kira bahasa awaknya, Bu, ya. Kalau bahasa Mesirnya tidak dapat, dah. Lautanku tambahlah kari yang bisa lalu, dia terbelah karena menyambut saya yang sudah menjadi Tuhan, bagikan Tuhan. Jadi menyambut kedatangan Fir'aun yang bagaikan Tuhan, nyotibo lautan itu tambahlah langsung, kari yang langsung. Itu anggapannya Fir'aun karena sombong, merasa dia sudah Tuhan tadi. Jalanlah dia ke dalam, sama Fir'aun ke dalam lautan tuh. Tiba di tengah, ragunya balik, Bu. Nak balik. Ceritanya kan. Tetapi karena dia sama pasukan yang ramai itu dianggap lebih ke pengacip bagi, Bu. Tidak mungkin kan. Teruslah dia di sana, maka pada saat itulah Musa kembali mentakkan tongkatnya itu atas izin Allah. Lautan kembali bertemu, tenggelamlah Fir'aun di sana. Jadi Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah pada saat dia kekuasaannya paling tinggi. Kalau Qarun pada saat hartanya paling banyak dia rasa. Ikulah hikmahnya ayat itu. Nah, boleh kayak kata ceritanya. Itu dasarnya. Nah, Ibu cari balik, Ibu yang punya HP silakan buka ayatnya. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat sampai ke falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala atau ketika mereka melupakan peringatanku. Itu dasarnya. Jadi ketika orang-orang tuh melupakan peringatan Allah. Yang mana peringatan Allah, Ibu? Ada dua macam. Ayat-ayat Allah tuh ada dua macam. Yang pertama namanya ayat syar'iyah. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Dalil-dalil Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul, itu namanya dalil syar'iyah. Ayat-ayat itu peringatan-peringatan yang tertulis, yang ada pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Itu harus wak paham itu, harus wak pelajari, harus wak ikuti, jangan wak lupuan. Kalau ada di sinan perintahnya, ada larangan, peringatan, itu kita ikuti. Itu namanya kita mengikuti Al-Quran. Lalu ada ayat yang tidak tercatat. Namanya ayat kauniyah. Yang harus ambil pelajaran itulah kejadian-kejadian di alam yang nampak di awak kebun. Itu harus jadi pelajaran awak. Contoh yang sederhana, Ibu.
peristiwa kematian. Nah, kematian yang lah coba tengok kebu itu jadi pelajaran di awak. Itu ayat Allah tuh. Ayat kauniyah namanya. Bahwa bisa mengambil pelajarannya Ibu. Nah, kita sering melihat orang yang meninggal sebelumnya sakit Ibu. Sakit nampak di awak, lah meninggal tahu awak, bahkan masih baru terbujur kaku baru meninggal. Acok lawak buka Ibu kapalnya tuh, wak cium berdoa awak. Nah, tahu awak? Sampai di sini harus pelajaran awak. Kalau besok awak meninggal juga, meninggal awak terbujur kaku, orang akan buka pulau beko. Panutik kapal awak, mungkin ditutik di salami muka awak tuh, ditutup atau gimana aja Ibu? Berdoa aja. Pelajaran awak. Tahu awak bagaimana dia memandikan, dikafani, disolatkan, saat tahu sholatnya. Dibawa ke kubur, dimakamkan. Itu aja wak celek Ibu. Kan tidak doa tidak pernah mencelek orang meninggal. Nah, atau orang meninggal larinya tidak colek, tidak pernah kita. Tahu kita. Semua kejadian itu Ibu harus itu adalah ayat Allah, harus jadi pelajarannya. Tidak boleh kita pura-pura tidak tahu. Maka hati kita harus lembut dengan kejadian alam. Ada musibah, longsor, ada banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Termasuk tadi, orang yang meninggal itu, Bu, sebabnya macam-macam. Dan Ibu, kita ini tidak boleh terlena dengan kesehatan. Nah, jadi walaupun kita kini sehat, merasa panjang membawa indah, jangan terlena. Jangan terlena dengan kesehatan kita. Kematian itu tidak memilih orangnya sehat atau sakit. Iya tuh Bu. Paginya nampak wak maraton lari-lari sehat, bukan? Rupanya siang mendadak tanangan di WA, cobanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulan lah meninggal. Dia meninggalnya macam-macam. Kadang-kadang nggak tahu dah, rupanya baru 2 ke WC. Ada yang lebih itunya dapat musibah, kecelakaan di jalan. Dan macam-macam itu. Semua itu adalah ada asbabnya. Dan kita ini tidak tahu nih pasti, Bu. Ibu kan harus mencari orang sedang mengaji, meninggal. Ya, Bu. Kan sedang mengaji. Jangan doa lo meninggal Bu, sedang ceramah. Ceramah beku antuk selen. Nah, sama-sama. Bahkan para olahragawan, Bu, orang olahraga barasianya kan. Nah, Ibu bisa cek di YouTube. Sedang main bola, Ibu ya, tersungkur meninggal. Sedang main bulu tangkis, dipanggil Allah. Bahkan ada Ibu pertarungan tinju itu, Bu. Mungkin Ibu bisa lihat namanya sekarang UFC itu. Ketika dia melawan lawannya, lah KO lawan tuh dia tidak bisa dipukul habis. Kan senang hati itu. Menyatakan menang, bangganya menang, rupanya kemenang tuh jalannya tersungkur langsung meninggal langsung. Barasian itu. Itu kalau dah tiba habis masanya. Karena bangga menang kan, menangnya tinju kan, kemenang tuh bahagia hori-hori dia kan. Nah, ternyata berjalan sama tak, tidak ada sebab, rupanya lah tersungkur sebut, rabah. Meninggal. Ini yang harus jadi pelajaran di Allah SWT. Nah, jadi ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka melupakan ayat-ayat atau peringatan kami, peringatan diberikan pada mereka, baiknya lupa pada Al-Quran, lupa ke sunnah Rasul, atau tidak peduli dengan kejadian alam kau, tidak bisa diambil pelajaran. Mungkin hatinya sudah keras. Nah, fatahna alaihim. Jadi kalau orang lupa kayak Allah itu tentu pekarajuannya banyak dosa, Bu. Yang perintah tidak di karajuan, yang larangan malah nang karajuan. Ini kita ambil pelajaran di sini, Bu. Nah, apa ceritanya? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah sengaja bukaan kepada mereka itu seluruh pintu-pintu kenikmatan dunia. Nah, jadi ketika orang-orang melupakan ayat Allah yang kita sampaikan tadi, Allah sengaja bukaan kayaknya
abwaba kulli syai', pintu-pintu kesenangan dunia. Maksudnya Bu, kalaunya sakit diberikan kesehatan yang baik. Padahal tadi dia melupakan durhaka pada Allah. Asyik babu dosa. Sumayang nak pernah nampak dawal. Kasurau nak ada pernah nampak. Majlis salim tak pernah nampak. Tapi badannya sehat. Kok galehnya balabu, untungnya banyak. Ada pada itu, Bu. Bertambah kayunya. Kok rumah bertambah, rumah nampak, Bu. Padahal dia adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Tahu nih, Bu, mungkin banyak dosanya. Karena main judi. Sang bete. Nampak mungkin Bu tahu kini ada namanya, Bu. Main kartu chip. Pernah mendengar, Bu? Tahu, Bu? Kan tak pandai, Bu, dia. Kok pandai le, Bu, nya tadi main kartu chip. Awak tak pandai, Bu. Cuma tahu lah gitu. Cuma tak pandai lah kan. Ceceknya di Bali kartu itu beko main di sini, judi online. Harus nyepiti untuk beli bare. Abi dek main kartu chip. Tiba di rumah beko baca kak jub ini gitu. Anak nak belanja, nak sekolah, tak tabalian doh. Membeli kartu chip, tabali dia nya. Inilah kesesatan. Tapi orang ini Bu dibukakan oleh Allah. Badannya sehat, tak panas apa sakit. Haratonya bertambah. Kalau di kantornya, Bu, diberikan nampaknya tabuka jenjang karirnya. Dapat jabatannya. Dapat di jabatan sederhana. Tidak sampai di situ. Dia berbuat maksiat pada Allah. Allah sengaja bukakan bagi dia pintu dunia. Terus, Ibu, dia masih, mungkin karena hatinya keras itu, dia dapat itu. Makin hari nampaknya makin naik dunianya. Kenapa ya? Makin naik dunia. Makin naik rezekinya, makin naik karirnya, makin sehat badannya, makin aman-aman saja dia. Padahal dia tidak sholat. Padahal dia berbuat maksiat. Ikut ceritanya. Sampailah tadi pada dibukakan tuh, diberikan sengaja Allah dibukakan pintu jalan-jalan dunianya itu. Kadang-kadang awak iri lah, Bu, ya. Iya, Bu. Kadang-kadang istilahnya ada rasa iri. Awak yang rajin semayang kok rasa sakit biasa-biasanya, Bu, ya, acok lo sakit. Lah rajin lo semayang acok sakit. Kalau sakit payah lo kini kan. Padahal lah tak ke awak ambil perjalanan ke Bu deh. Sudah naik ke dulu. Jadi sudah cerita deh kan. Ini ya sudah dulu deh. Hatta iza farihu bima utu. Terus itu. Sampailah pada saat atau pada detik, pada kesempatan iza farihu bima utu, dia tuh merasa bahagia, merasa bangga, merasa sangat senang dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya itu. Ya benar senang artinya. Awak nak semayang, nak pangkat, dapat jabatan tinggi. Nak semayang, ini contoh kecil. Terus si Fulan tuh rajin mananya tahajud, duha, puasa Senin Kamis, tapi maksudnya udah saking yang lain. Itu biasanya, Bu, ya. Bahkan Ibu, paling tingginya dia sudah merasa sombong. Ini lagi. Sebab yang sombong tuh kan ada dua tadi. Orang sombong, pertama dek kayonya, yang kedua dek pangkainya. Kok yang kadang-kadang orang lupa, Ibu. Lah merasa punya haratu, banyak haratu, lah kayu, lah merasa tabali rumah, lah doto, lah banyak ladang sawit, segala macam-macam lah, Bu. Amih lah banyak. Disikolah manusia kadang aco lupa, lah sombong juga. Berarti sama dengan tadi siapa, Bu? Korun. Itu ceritanya. Berarti anak Korun itu. Atau penerus Korun. Bahwa orang sombong lebih, Bu, karena dia memiliki kekuasaan. Pangkainya tinggi, jabatannya lain, orang kok nggak rendah sesadanya, Bu. Karena merasa memiliki jabatan. Itulah izafari itu, sampainya merasa senang dengan jabatannya. Menganggap remeh orang lain, menghina orang lain, karena sudah memiliki jabatan.
Berarti sama manusianya, Bu. Kalau kekuasaan jauh Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang di pangkat jabatannya kekuasaannya merasa hebatnya, apalagi sampai ke Tuhan, anak Fir'aun tuh. Kan tak kasana, Bu ya. Itu kan kajiannya masuk juga kan. Nampak sama itu. Nah, sampai kasinan tadi. Nah, pada saat itulah Iza farihu bima utu, itulah pada saat dia berbahagia bangga itulah Ibu, karena dia sudah lupa lah. Inilah namanya lupa daratan. Itulah lalatul pun. Tak takana banale. Hatinya keras. Diberi peringatan dia tidak tahu lagi, tidak ada merubah. Pokok dia merasa betul. Dia menikmati dengan dunianya. Menikmati hartanya, menikmati kekayaan pangkat jabatannya. Pada saat itulah akhaznahum baghtatan, maksudnya kami datangkan azab pada dia secara tiba-tiba. Tiba mendadak azab hukuman Allah, fa izahum mublisun, maka pada saat azab itu tibalah baru dia termenung berputus asa. Barunya menyesal, baru tamanun. Seakan-akan tidak ada oleh harapan. Inilah yang paling payahnya pada saat itu. Mau kan? Dia merasa tidak lagi punya harapan. Inilah cerita. Lebih paham tidak, Bu? Yang bisa ambil pelajaran di sekolah. Yang pertama, Ibu, ayat pertama tadi. Siapapun kita, bagaimanapun kita, jangan sampai awak melupakan peringatan-peringatan Allah. Ayat-ayat Allah. Baik yang ada dalam Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, ataupun awak bisa ambil pelajaran dari ayat kauniyah yang peristiwa alam, peristiwa yang nampak di awak adalah ini ayat Allah. Pesan kawa, boleh awak makin sadar. Yang kedua itu, carito ini ayat ini namanya istilah agamanya adalah istidraj. Allah mengulur azabnya pada orang-orang tertentu sampai nanti dia makin tinggi baru dihempaskan. Di palapenya nanya dulu Ibu ya. Orang kan karena ya kalau lang tuh di loro dulu, kalau bahasanya loro ya. Di palape bahasa kami di apa ini kan? Lape dulu. Kan tiba angin tuh Pak ya. Lape sampainya tinggi-tinggi Bu. Sampai tinggi dari mana sananya deh, lewat tagak lurus nih, tagak tali nih, mana sananya. Pada saat di atas puncak itulah tiba angin kencang, diputar berulang-ulang dihampoknya ke bawah putih-putih saja. Itulah ceritanya. Jadi hati-hati kita. Jadi Ibu, ini nama istidrat. Apa yang bisa pelajaran? Kita harus tetap mengevaluasi diri Ibu. Jangan awak ketika diberikan harta yang sedikit ini Ibu, kita lalai kepada Allah. Makin banyak harta awak, kita mungkin makin sadar jangan-jangan bahwa itu adalah azab yang ditundakan Ibu. Dapat kekuasaan awak, mungkin siapa orang lain, apa mungkin suami Ibu atau tetangga saudaranya, itu belum tentu Ibu. Bisa jadi itu tadi. Kalau dia bermaksiat, berbuat dosa tidak taat pada Allah, itu adalah jangan terpesona Ibu, itu adalah istidrak. Mungkin azab Allah yang ditunda sampai waktunya nanti. Jadi kalau merasa Ibu ya, harta ada, kita juga evaluasi. Kira-kira nih harta yang ada di awak kekini ridho ndak Allah atau tidak? Itu tanyalah Ibu. Acok apa tanya Bu. Ada rumah, ada ameh awak, kendaraan awak, pokoknya harta lah Bu. Yang kita miliki ini harus acok evaluasi diri Bu. Ini harta diberikan Allah, apakah Allah ridho atau jangan-jangan Allah sedang mengulur azabnya kawan. Tapi harta diberi lagi, tambah lagi. Ini berasa juga kekuasaan. Ini pangkatnya bawah, naik posisi menengah, naik ke atas, naik lagi paling atas lagi. Itu sebenarnya harus menjadi evaluasi. Jangan-jangan nanti lah dia teh beko baru nanti dijatuhkan. Makin tinggi
jatuh tuh makin sakit. Iya, Bu? Hadiah, Ibu, ya. Jadi kalau jatuh dari staf biasa mungkin Bu mungkin tidak terasa nih, Bu, ya. Tapi kalau lah ada pangkai awak ini naik lo ke atas lain, jangan buat sabi pangkai tu kan anda langsung lo deh. Ibu tahu nih. Itulah banyak tadi di pesawat. Di mana-mana Ibu celak berita orang yang hari ini akan dimuliakan, disanyung-sanyung karena hartanya yang banyak, karena pangkatnya yang tinggi, hari ini dia mulia, besok jadi orang yang hina. Ini rahasia Allah. Bisa saja orang hari ini mulia, besok dihinakan. Atau hari ini dia mungkin hina di hadapan manusia, besok dimuliakan oleh Allah. Itu juga rahasiakan masalah ayat lain. Itulah yang sering kita baca tuh di zikir apa, Bu? Qulillahumma malikal mulka tu'til mulka man tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Katakanlah Muhammad, wahai ya Allah Tuhan yang memiliki kerajaan. Dia berikan kerajaan, kekuasaan, pangkat jabatan pada siapa yang dia kehendaki. Dia ambil lagi dari siapa yang dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah yang memuliakan seorang, Ibu, tidak akan ada satu kekuatan pun yang bisa menghinakan dia. Allah mulianya, cara menjatuhannya, menghina dia, tapi Allah muliakan dia, tidak akan ada kekuatan yang bisa menghinakannya. Tapi kalau Allah hendak menghinakan dia, tidak bisa kekuatan manusia untuk memuliakannya. Nah, karena dia sudah hina tadi. Mungkin Allah bukakan aibnya agar Allah menghinakan dia. Betapapun manusia berbondong-bondong menyanjungnya, menyampaikan fakta kebenaran hebatnya, tapi Allah sudah hinakan dia, tidak bisa dilawan. Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini bagian ayat ini. Itu tadi Ibu. Kita ambil pelajaran di sini. Terus Ibu, kita ini terhadap kekayaan orang lain, terhadap jabatan orang lain, terhadap dunia yang dimiliki oleh orang lain, kita tidak boleh terpesona, Bu. Ya, Bu. Undi mana baru tuang lah, Ibu. Ya, banyak nah pitihnya. Kama pai bisanya. Patanglah painya ke Amerika. Nah, besok lah painya ke Australia, ke luar negara. Nampak lo di Facebooknya, serang langsungnya serang di luar negara gitu. Ya, Bu. Pokoknya banyak lah pitihnya, Bang. Besok painya ke Belanda, nah, painya ke Israel. Negara penjajah yang sekarang kita doakan dilaknat Allah tersebut. Dan macam mana contoh? Nampak dapat sanangnya nampaknya. Akan daknya dapet. Ya, Bu. Badannya sehat, kandaknya dapet. Ibu-ibu tidak boleh terpesona gitu. Nah, tidak boleh, Bu. Ya. Tidak boleh terlampau takjub. Ya. Itu harap. Kemudian termasuk masa jabatan. Terhadap orang yang pangkatnya tinggi, jabatan yang tinggi, tidak boleh terlampau takjub. Nah, karet tadi. Biasa-biasa saja. Apa boleh merunduk-runduk jabatan yang tinggi? Tidak perlu. Hinalah wadahnya. Kan itu jabatan. Karena walaupun tadi ayat. Belum tentu harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, Allah ridho dengan dia. Bisa jadi itu adalah azab yang diulur seperti cerita ayat tadi. Istidraj tadi. Ya, Bu. Kalau awak harta biasa-biasa kan tidak bisa keluar negeri dulu. Nah, apalagi selfie lawak di Malaysia, selfie lebih kan di Australia, di bolo di Singapura kan nampak sadanya. Nah, dia punya kan. Rupanya serang selfie di Singapura itu tidak kayak menara tersebut. Langsung tersungkur, mati langsung gitu kan. Bisa gitu. Ini tadi cerita mungkin kan. Allah hinakan tadi. Nah, di ibu yang dimuliakan Allah, ini ayat ini pesan bagi Abah Samo, sebenarnya adalah ini pelajaran Abah Samo kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita nih, Bu. Nah, ada Ibu yang tahu balas semuanya, Bu? Ada, Bu? Enggak ada. Awak kan enggak tahu lah, nah.
Kira-kira kok pulang ceramah kok ibu malaikat mau lah ibu siap. Ibu di rumah sedang berjalan, mereka ndak di luar. Ibu pulang tidur-tidur, rupanya ndak jago-jago lah dong. Pulang meninggal ibu. Lah siap bu. Siap. Harus siap. Lah siap. Lah siap ibu dengan amalnya kira-kira bu. Amalnya bu, ibu besok meninggal. Nah, berarti ibu besok kalau meninggal besok pasti di kuburan ibu kan? Lah pulang orang beko ibu ditanya dengan malaikat mungkar nangkir bu. Lah siap bu pertanyaan menjawab itu. Itu dulu. Apakah lah siap awak dengan azab kubur? Karena dalil menyampaikan ibu di kubur aja baru pulang orang baru belum lagi istilahnya bu. Nanti sampai ke alam akhirat nanti itu ibu harus menanyakan nanti beberapa pertanyaan mereka. Mungkin ada pertanyaannya, bertanya mau Rabbuka siapa Tuhanmu? Kemudian nabimu, kitabmu dan sebagainya itu. Kemudian juga ada pertanyaan yang kita kenal dengan dalil itu terhadap umurmu wahai fulan. 50 tahun yang telah diberikan Allah, kemana engkau habiskan? Ini bisa buat jahit. Kita jawab lah bu ya. Kita lah istilahnya kan. Itu masalah umur bu. Umur ibu kini rata-rata kan sampai 40, 50, 60. Nah, itu dihitung amalnya sudah awak dulu balik. Ibu mulai haid dulu. Lah terhitung namanya mukallaf. Tertanggung hukum Islam. Kalau ibu berdosa, tanggung seorang. Istilahnya, yang menanggung beban kita sendiri. Kalau mau dulu 5 balik lebih kurang haidnya, kini 50, 35 tahun umur yang habis itu. Bagaimana kita bertanggungjawabkannya pada Allah Subhanahu. Jawab lah bisa. Boleh buat tanya kita. Kemudian apa lagi? Masa mudamu wahai kemana engkau gunakan? Masa-masa kita labil, itu ditanya. Kemudian hartamu, itu yang baru. Hartaku bari rupanya tahun jawabnya. Muka belakang wa'an malina tentang hartamu min ainak tasabahu wa ila aina anfaqahu. Wahai fulanah, bu, nyikan malaikat bisa. Harta yang kau dapatkan di dunia itu dari mana dapatnya? Caranya halal, haram, riba, syubhat, itu ditanya bisa. Dari mana dapat? Dengan jalan Allah itu atau tidak? Lalu tidak hanya itu, kemana engkau habiskan kau gunakan? Ila aina anfaqahu, kemana engkau nafkahkan? Diberikan sebagian harta, kemana nafkahkan? Apakah semuanya jalan yang benar atau ada jalan yang Allah tidak ridho? Itu kawak jawab besok. Apalagi terhadap ilmu yang diberikan Allah, kemana kamu manfaatkan? Awak sekolah sampai kuliah, berilmu awak, sarjana semuanya pendidikan kita tinggi-tinggi, kamu aja bapak pakai ilmu tuh. Apakah bermanfaat untuk orang lain ya bu ya? Yuk ya. Atau ilmunya untuk jalan yang tidak benar. Tapi ilmu makin tinggi ilmunya, makin banyak pula dosanya. Bu, orang-orang yang koruptor tuh kira orang sekolah tuh enggak tuh, Bu? Sarjana tuh, pakainya bagus dasinya. Nah, tapi makan aspal kerajanya. Dan sebagainya, Bu. Itu orang-orang pintar semuanya. Itu ditanya, Bu, ilmu. Karena diberikan ilmu tapi mungkin dia lalai lupa, dia digunakan ilmunya untuk jalan yang tidak benar. Jadi awak yang dari ilmu seketek kok, bunuhlah Bu sebaik-baiknya. Ibu ajar anak-anak mengaji, kalau pandai ilmu sekolah, ajarkan pendidikan anak-anak awak. Kalau ibu pandai memasak, bagi-bagi ilmu memasak untuk kawan dan sebagainya, Bu. Jadi itulah intinya. Dan terpenting adalah mudah-mudahan tadi, jadi terhadap tadi dunia orang lain, biarkanlah, Bu. Jangan kita terlampau takjub, terpesona, apalagi merasa iri dengki. Ya itu tidak boleh, Bu. Nggak boleh iri doh. Biar aja lah, Bu. Kita berpositif. Dan nggak boleh kita bersedih. Kadang kan ada aja, Bu. Lah berusaha mendapatkan harta, orang lain berusaha jauh, sama-sama berusaha. Tapi kawan mendapatnya, awak enggak. Nggak boleh bersedih. Itu mungkin ada semua hikmahnya. Awak sama mengaleh, galeh sama. Ya, Bu ya.
Rupanya kada kawan ko rami, kadawan ndak. Atau ibu samo dulu pegawainya ya bu, yang pegawai kan samo pegawainya, samo pangkai awak. Tingginya sama, tapi kawan lah dapat duluan jabatan. Awak alun jelai. Tapi pensiun dulunya dapat jabatan lain. Kita harus tetap menerima dengan lapang dada. Semuanya ada hikmahnya. Bukanlah pangkat jabatan itu yang akan nanti dibawa sampai ke akhirat, tetapi amal kebaikan kita lah yang menentukan. Allah ridho pada seseorang bukan dari pangkat jabatannya, bukan dari hartanya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Allah muliakan kita tuh karena ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kajian kita sore ini bermanfaat, Ibu. Ada pertanyaan, Bu? Lai paham, Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terpenting, Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ini, di sisa umur waktu Allah selalu ridho dengan kita, Ibu. Makin wakdaki diri kepada Allah, makin taat kita, perbanyak amal ibadah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang Allah tidak ridho. Intinya, mudah-mudahan nanti sampai malaikat maut datang menyebut kita, kita bisa dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.